Nah, setelah dia puas menyiksa korban-korbannya, dia membunuh korbannya, lalu darah-darah korbannya itu diminum sama dia, terus digunakan untuk air mandi. Yuk kita mulai aja part 2 dari cerita tentang psikopat-psikopat perempuan yang terkenal di dunia. Oke, let's go, 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 go. Yang ketujuh ada Dagmar Overby. Dagmar Overby ini merupakan perempuan asal Denmark, di mana ia menghasilkan uang dari kayak semacam jadi calo lah. Jadi kan ada orang tua yang nggak mampu mengasuh anaknya. Jadi si Dagmar Overby ini kayak nyariin orang tua baru untuk mengasuh anak-anaknya kayak gitu. Nah, dari situlah si Dagmar ini dapat duit. Tapi ya si Dagmar ini ya namanya orang jahat ya, dia nggak amanah. Satu persatu anak-anak itu tuh dibunuh sama dia. Kejahatan si Dagmar ini pun terungkap di mana salah satu ibu dari anak yang dititipkan ke dia tuh datang balik ke rumah si Dagmar Overby karena ia berubah pikiran, dia nggak jadi ngasih anaknya ke orang lain, jadi dia mau ngambil anaknya balik kayak gitu. Tapi si Dagmar ini tuh bilang dia nggak tahu anak tuh ada di mana. Nah, merasa curiga, si ibu bayi ini pun melaporkanlah ke polisi. Polisi pun bertindak dan menggeledah rumah si Overby ini. Saat menggeledah rumah Dagmar Overby, polisi menemukan tulang benulang anak-anak. Setelah diperiksa oleh kepolisian, si Dagmar Overby ini pun mengaku udah membunuh seenggaknya 16 anak dan akhirnya dia pun dihukum mati. Yang kedelapan ada Mary Ann Catton, serial killer yang terepik di Inggris. Lahir dengan nama Mary Ann Rapson dan mama bapaknya ini nikah muda waktu dia lahir. Si Mary Ann Catton ini hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di seluruh kawasan Britania Raya. Tapi anehnya, setiap dia pindah, kejadian-kejadian tragis terus bermunculan di daerah tersebut. Seolah-olah hidupnya yang malang selalu ditinggal sama orang-orang terkasihnya. Adapun kejadian tragis yang menimpanya yaitu awalnya dia menikah 3 kali dan 3-tiganya suaminya meninggal. Setelah itu dia nggak nikah lagi, tapi cuma pacaran, tapi pacarnya pun meninggal. Teman-teman dan ibunya, bahkan 13 orang anaknya. Jadi kayak semua teman-temannya, ibunya dan 13 anaknya tuh meninggal juga. Pokoknya dia nih merasa kayak orang yang paling malang lah di seluruh dunia karena selalu ditinggalkan sama orang-orang terkasihnya kayak gitu. Namun ternyata semua kejadian tragis yang menimpanya terjadi bukan karena kebetulan. Semua korbannya meninggal dengan gejala yang sama, yaitu sakit perut dan masalah pencernaan. Dan ternyata ya bisa ditebak lah, ternyata si Catton ini tuh meracuni kerabat-kerabatnya untuk mendapatkan uang asuransi jiwa mereka gitu. Tapi aku bilang sih pinter ya. Dia itu kayak sengajalah memanipulasi perasaan orang-orang terdekatnya supaya sayang nih sama dia, ngikutin semua kata-kata dia. Setelah semua kejahatannya terungkap, si Catton ini tuh dihukum mati pada usianya yang masih 40 tahun. Masih muda kan, tapi ya kayak mana, masih muda pun dia jahat, bunuh-bunuh orang terdekat lagi. Nggak kasihan apa ya dia? Yang dia bunuh sahabat-sahabatnya, mamanya, bahkan anaknya sendiri. Nggak kasihan apa dia? Kok tega? Kok ada ya orang yang kayak gitu? Maksudnya mama sama anaknya lah. Kok orang lain oke lah, mungkin maksudnya nggak ada jalinan darah kan. Tapi mama sama anaknya sendiri lah, kayaknya ya Allah jahat kali. Si Tracy ini tuh merupakan salah satu seorang lesbian. Si Tracy ini tuh pun punya masa lalu yang sangat kelam lah, dimana dia itu mendapatkan pelecehan dari kakeknya sendiri. Jadi hal itulah yang membuat kayak masa kecilnya itu sangat kelam. Semasa sekolah, si Tracy ini dikeluarin karena ia udah menganiaya teman perempuannya. Nah, si Tracy ini mendapat julukan sebagai The Lesbian Vampire Killer karena ia menikam korban-korbannya, terus menyayat leher korban-korbannya, terus dihisapnya darahnya. Makanya lah disebut The Lesbian Vampire Killer. Si Tracy ini mengaku dia mulai kecanduan mengkonsumsi darah manusia ketika ia pertama kali meminum darah babi dan sapi yang didapatkannya dari tukang daging. Nah, semenjak saat itulah dia mulai kecanduan mengkonsumsi darah manusia.
menurut dia darah manusia itu lebih enak. Pernah juga si Tracy ini tuh waktu pacarnya mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya, si Tracy ini pun gak ragu-ragu untuk menghisap darah dari pergelangan tangan pacarnya itu gitu. Kejahatan si Tracy ini pun terungkap pada tahun 1989 di mana ia tertangkap atas tuduhan telah membunuh seorang laki-laki yang berusia 47 tahun di Brisbane, Australia yang bernama Edward Baldock. Tracy ini tuh menusuk pria tersebut sebanyak 27 kali dan dia menyerang pria ini dengan sangat brutal, di mana saraf tulang belakang si Baldock ini tuh terputus dan sisa tubuhnya tuh dimutilasi sama si Tracy. Ya ampun, perempuan lah membunuh laki. Saat di persidangan si Tracy ini mengaku kayak nggak merasakan apa-apa waktu dia melakukan semua tindakan-tindakan kejahatannya itu. Akhirnya si Tracy ini pun dipenjara selama 22 tahun dan dibebaskan pada tahun 2012 lalu. Tapi muncul polemik nih di masyarakat tentang pembebasannya ini. Masyarakat khawatir dia akan mengulangi kejadian-kejadian itu. Ya kan kayak mana enggak, sadis sekali lah dia melakukan aksinya kan. Saat ini diketahui kalau si Tracy ini bertahan hidup dengan mengkonsumsi darah binatang. Selanjutnya itu Catherine Knight. Perempuan kelahiran 1955 ini dilaporkan pernah menghancurkan gigi palsu mantan suaminya karena tertidur waktu saat bercinta. Emang udah brutal kali lah si Catherine ini. Terus dia juga pernah nggak segan-segan menggorok leher anak anjingnya di depan mantan suaminya. Jadi karena itulah mantan suaminya ini kabur, takut sama si Catherine. Pada Februari tahun 2020 lalu, si Catherine ini ditahan karena udah membunuh suami keempatnya itu Price yang berusia 47 tahun dengan 37 luka tusukan di dada dan punggungnya. Si Catherine ini juga udah menguliti tubuh suaminya tersebut, memutilasi dan memasaknya. Sebagian daging dari suaminya itu kayak disajikan di atas piring untuk dimakan sama anak-anaknya suaminya itu. Sementara sisanya digantung di ruang keluarga mereka. Karena kekejamannya ini, si Catherine Knight ini merupakan perempuan pertama yang dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di Australia. Kejam kali lah, kayak mana enggak, dia udah bunuh suaminya, dimutilasi, dimasak, dihidangin lagi untuk dimakan sama dua anaknya. Terus sisa-sisanya dipajang lagi sama dia kayak tirai. Dikatakan bahwa si Belle Gunness ini tuh memiliki tubuh yang sangat besar, di mana tingginya itu mencapai 183 cm dan berat badannya itu sampai 91 kg. Besar kali ya. Si Belle ini lahir di Norwegia pada tanggal 11 November 1859. Ia merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia pindah ke Amerika Serikat pada usianya yang ke-20 tahun setelah 3 tahun bekerja sebagai pelayan. Belle Gunness ini terbukti telah melakukan pembunuhan sebanyak 20 orang. Tapi orang-orang meyakini kalau misalnya si Belle ini tuh udah membunuh sekitar 100 orang, tapi nggak terbukti. Adapun korban-korban dari si Belle ini tuh yang merupakan suami-suaminya, anak-anaknya, terus kayak pacar-pacar gelapnya, sama pengagum-pengagum si Belle ini, semua dibunuh sama dia. Dan motif pembunuhan si Belle ini untuk mendapatkan uang asuransi. Dalam melakukan aksinya, si Belle ini dibantu oleh tukang kebunnya, yaitu Ray Lamper, yang dia pekerjakan sejak tahun 1907. Si Lamper ini pun dihukum atas tuduhan pembunuhan dan pembakaran rumah secara sengaja dan dihukum selama 20 tahun. Di dalam persidangan, si Ray Lamper ini pun mengaku kalau misalnya dia nggak membunuh, dia cuma membantu majikannya dalam melakukan aksinya. Terus dia juga bilang kalau si Belle ini tuh udah membunuh orang sekitar 42 orang. Yang terakhir yaitu Lizzie Borden. Lizzie Borden ini diketahui tega membunuh kedua orang tuanya dengan sebilah kapak, di mana
Orang pertama yang dia bunuh adalah ibunya, yaitu Abby Borden, dengan luka tebas sebanyak 19 kali. Kemudian baru dia membunuh bapaknya, yaitu Andrew Borden. Si Andrew ini pun dibunuh sama si Lizzie dengan 10 sampai 11 kali hentakan kapak, tahu kan? Kayak diginiin kayak itu, 10 sampai 11 kali. Setelah kedua orang tuanya meninggal, si Lizzie dan si Emma ini merupakan saudara perempuannya si Lizzie, mewarisi usaha properti bapaknya yang sebenarnya udah lama diincar sama mereka. Makanya si Lizzie membunuh kedua orang tuanya. Setelah itu kan Lizzie ini udah kaya raya nih. Dia juga membeli rumah besar nih di salah satu lingkungan yang paling modis lah, paling terkenal lah di kotanya. Terus dia menghabiskan waktunya jalan-jalan dari Boston ke New York untuk nonton teater. Memang betul lah nih anak, nggak ada otaknya. Udah habis bunuh mama bapaknya, dia beli rumah, habis itu dia jalan-jalan ke sana kemari, nonton teater pula. Jadi itu dia psikopat perempuan menurut versi aku. Bagaimana menurut kalian tentang cerita hari ini? Apakah masih ada psikopat-psikopat perempuan lainnya yang sadis dan kejam saat melakukan aksinya? Kalian boleh komen di bawah ya. Kalian juga bisa komen di bawah tentang topik-topik yang kalian mau untuk aku bahas di video selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Juga jangan lupa subscribe channel aku supaya kita bisa ketemu lagi. Dan aku makin semangat untuk buat videonya. See you next video. Dah.